Pemain sepak bola ini berperan penting bagi permainan sebuah tim. Pemain berpostur tinggi lebih diuntungkan dalam melakukan duel udara, terutama bagi seorang penjaga gawang. Christoph van Hout resmi menjadi pemain sepak bola profesional pertama yang memiliki ukuran badan tertinggi di dunia. Van Hout saat ini bermain bersama salah satu klub Liga Belgia, Genk. Memulai karir profesionalnya sebagai penjaga gawang di klub Willem II, pemain berusia 26 tahun ini memiliki tinggi badan 2,8 meter. Ia menjadi pesepak bola tertinggi yang masih aktif. Namun sayang, postur tingginya bertolak belakang dengan karirnya. Selama karirnya, pemain kelahiran Belgia ini hanya memperkuat klub-klub yang berlaga di liga kurang terkenal. Setelah Willem II, Van Hout melanjutkan karirnya bersama klub Belgia Standard Liège. Van Hout berjasa membawa Kortrijk menjuarai Divisi 2 Liga Belgia dan menjadi runner-up Piala Belgia setelah memutuskan hengkang dari Standard Liège. Dengan tinggi 2,5 meter, Vanja Ivesa menjadi penjaga gawang tertinggi kedua di dunia. Kiper berkebangsaan Kroasia ini bermain untuk klub Turki Sanica Boru Elazığspor. Karir Ivesa dimulai di klub NK Istra Kroasia. Hampir seluruh karir sepak bolanya dihabiskan memperkuat klub-klub lokal Liga Kroasia. Baru tahun 2008 ia hijrah ke Liga Super Turki dan memperkuat Ekşehirspor sebelum akhirnya bergabung dengan Elazığspor di tahun 2012. Kostel Vane Pantelimon merupakan pemain kelahiran 1 Februari 1987 di Bakau, Rumania. Pemain yang saat ini memperkuat klub Liga Premier Inggris Manchester City ini mempunyai tinggi badan 2,3 meter. Pantelimon mengawali karirnya di Aerostar Bakau dan menjadi pusat perhatian saat menjadi bagian dari tim nasional Under-19 Rumania. Ia kemudian pindah ke Politehnika Timisoara sebelum akhirnya dipinjamkan ke Manchester City tahun 2011. City kemudian mematenkan kepemilikan atas pemain nasional Rumania ini di tahun 2012. Sementara di level tim nasional, Pantelimon telah menorehkan 16 kali penampilan sejak dipercaya menjadi bagian tricolori. Željko Kalac merupakan mantan penjaga gawang Australia yang saat ini menjadi pelatih kiper di klub yang pernah membesarkannya, yaitu Sydney United. Karir Kalac dimulai di klub pertamanya Sydney United. Ia kemudian menyeberang ke benua Eropa dan memperkuat beberapa klub di Liga Utama Eropa. Setelah memperkuat roda JC di Liga Belanda, Kalac kemudian berlabuh di Serie A bersama Perugia. Karirnya semakin menanjak saat raksasa Italia AC Milan merekrutnya. Pemain yang menyukai kostum bernomor punggung 18 ini menjalani debutnya dan menjadi pilihan utama pelatih Carlo Ancelotti saat kiper Dida cedera. Namun di tim nasional prestasinya kurang membanggakan. Ia harus rela menjadi pilihan ketiga berada di bawah bayang-bayang Mark Bosnich dan Mark Schwarzer. Selama 14 tahun membela Socceroos, Kalac baru mencatatkan 54 penampilan bersama timnas Australia. Kalau tadi kita sudah lihat ada kiper yang pendek, lalu juga ada kiper yang tinggi. Apakah ini benar-benar berpengaruh terhadap permainan mereka? Ternyata sebenarnya yang mempengaruhi adalah seberapa kuat muscle yang ada di sendi-sendi mereka. Seperti misalnya ada di sendi hips gitu kan, di pinggul. Atau enggak misalnya ada di dengkul, ada di ankle. Dan juga untuk perpanjangan badan misalnya ada yang dari bahu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata dia tinggi tapi misalnya sendi lututnya lemah, mungkin juga nggak terlalu tinggi lompatnya seperti itu. Tapi memang ada banyak sekali kiper-kiper yang tinggi-tinggi gitu kan. Siapa seperti kiper ganteng yang sangat terkenal itu Iker Casillas. Karena gantengnya ya. Lalu juga ada Buffon yang selalu terkenal menyelamatkan gawang gitu kan. Terus dari itu juga ada Peter Cech. Jadi kalau Iker Casillas itu sekitar 191 cm tingginya. Yang kalau misalnya Buffon itu juga sekitar Buffon itu kalau nggak salah sekitar 191 juga, dan Peter Cech yang tinggi banget 196. Waduh, mestinya jadi pemain basket kalau udah hampir 2 meter seperti itu ya. Bukan bingkai pintu ya saking tingginya. Tapi kalau saya sebagai penonton nggak tahu, saya lebih senang kalau lihat di lapangan bola itu yang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena biasanya mereka tuh lebih gesit. Ya, seperti Maradona itu kan larinya cepat. Ada lagi 2 legenda Brazil, karena kita bentar lagi kan akan memasuki Piala Dunia Brazil. Itu zaman-zaman tahun 94, zaman saya waktu lagi masih menikmati pertandingan sepak bola. Masih umur kita lah dulu. Kita ya. Kita saya kali
Siap. Itu ada namanya pemainnya siapa namanya Roberto Carlos. Roberto Carlos itu dia tuh posisinya ada di back. Dia pernah menjadi back yang terbaik di dunia sampai dia tuh kalau di game PlayStation tuh itu selalu dia tuh yang di-highlight. Wah, Carlos. Itu mereka adalah orang-orang yang ya tingginya di bawah 170 tapi bisa menjadi juara dunia dan andilnya begitu luar biasa untuk bisa memenangkan Piala Dunia Brazil waktu itu di tahun 94. Iya, tapi kalau dipikir-pikir back itu ya memang juga ada yang nggak tinggi nih, seperti Puyol. Puyol kan tidak terlalu tinggi, tapi itu dia jago sekali sebagai back. Puyol itu yang kriwil bukan? Kriwil, Oh, dia mainnya untuk Barca, untuk Barcelona. Tingginya cuma 178 cm. Jadi kira-kira apakah berpengaruh? Nggak ada yang tahu ya. Aduh, kamu jangan bilang cuman dong, saya 177 iya. nih. 178 bilang cuman. Tapi kan versi Arni, karena kan kamu sendiri sudah tinggi. Ya kan? Jadi kamu harus ketemu pasangan yang cocok sama kamu kali ya. Tadinya maksudnya mau dibandingin sama tadi kiper-kiper yang tinggi-tinggi. Oh gitu. iya. Oke, siap.